seneng banget soalnya saya lagi mencanangkan yang namanya Indonesia bebas obesitas. Nah, terus ternyata tadi ngobrol-ngobrol di belakang ternyata ikutin OCD juga dan udah turun 4 kiloan selama 2 mingguan ya. Belum sampai 2 minggu. Berapa lama? Baru 1 minggu setengah deh. 1 minggu setengah, udah 4 kilo turun ya? Alhamdulillah. Bagus, terusin kalau begitu. Karena aku udah masuk ke tahap yang 4 jam. 4 jam? Wah, karena aku punya semangat. Nah, tapi semakin langsing Anda, semakin kurus Anda, semakin cantik Anda, semakin terkenal Anda, semakin Anda sering didekati oleh pengusaha. Karena kita akan membahas tentang fenomena-fenomena penyanyi-penyanyi dangdut yang didekati oleh pengusaha, termasuk penyanyi dangdut yang didekati oleh vikinisasi. Lagi rame ya. Lagi rame soalnya memang lagi harmonisasi gitu. Nah, tapi memang tuh sebenarnya ya antara otak dan apa yang diomongin tuh sebenarnya nggak sinkronisasi gitu. Saya nggak ngomong, Anda yang ngomong. Tapi gini, kalau Fitri sendiri dideketin pengusaha seperti apa? Cerita-cerita, ayo. Ya, jadi dulu ini sebenarnya jauh sebelum ada cerita vikinisasi ini ya. Aku dulu waktu masih SMA, aku pernah dideketin sama seorang cowok gitu, STW lah gitu ya. Dia itu ngaku sebagai pengusaha sukses, sampai aku dikejar-kejar, dijemput di SMA aku. Aku sampai berusaha kabur-kabur gitu, naik ojek, aku pergi pulang gitu. Sampai ke rumah minta mohon-mohon sama ibu untuk bisa dikawinin lah ceritanya. Waktu itu masih SMA loh. Tapi aku curiga, nih orang soalnya ngomongnya kayaknya kayak berlebihan gitu loh. Lebay. Mungkin bisa dibilang lebay ya. Karena kalau sepengetahuan aku ya, kalau orang bener-bener kaya, bener-bener berada, biasanya kayak saya mereka gitu ya. Bukan saya ngomong ya. Kalau itu saya ngomong. Oke. Biasanya mereka lebih menjaga privasi ya. Iya kayak saya kan. Oke. Lebih ngomong dengan kenyataannya aja gitu loh. Kayak saya banget itu. Nggak perlu diumbar gitu. Kayak saya banget itu. Oh iya ya. Terus akhirnya aku saking takutnya, akhirnya semua kontak sama dia itu aku hapus gitu. Dan? Kemarin belum lama, ini sebelum ada berita dari Vicky gitu, di Facebook aku di inbox itu ada yang ngaku dia habis pindahan di daerah perumahan tuh, daerah di Cibubur lah ya, deket dengan rumah aku lah ceritanya. Dia cerita, aku alhamdulillah udah sukses nih gitu, udah bisa beli rumah harganya 7M, tapi dapat diskon 5M. Beneran, makanya aku sempat shock, ini orang siapa? Awalnya aku nanggepin aja ya, mungkin fans kali ya. Siapa gitu. itu? Ternyata adalah orang yang sama, tapi dengan nama yang lain. Wah, berarti ternyata sindikat. Wah. Tapi katanya Anda juga sempat misalnya lagi habis show terus didekatin pengusaha, ya disuruh nemenin ya. Aduh, Mas, kalau kayak gitu sih sebenarnya ya sempat beberapa kali ya, tapi ya aku sih dengan dengan baik-baik gitu menolak. Oke, kenapa? tapi sempat, soalnya sempat beberapa kali ya. Karena buat aku gini, kalau yang namanya di lingkup pekerjaan itu jangan yang gitu-gitu lah. Kan aku tugasnya hanya menghibur, kan. Tapi intinya sempat ya. Jangan menghibur yang gitu loh. Lu ngomong apa sih? Ya gitu. Pokoknya sempat udah gitu aja ya. Pokoknya sempat kan? Iya, sempat. Tapi kita akan lihat sebenarnya ini kalau kita bicara tentang vikinisasi tadi ya, ini adalah korban-korban Vicky. Hah? Korban dalam tanda kutip. Nah, tuh kan, jadi ikut-ikutan ke... Saya sih sebenarnya nggak takut ngatain orang kok, karena saya sering banget dituntut merusak nama baik, saya tuntut balik. Karena nama baik saya lebih baik dibandingkan yang nuntut. Itu ada hukumnya soalnya. Tapi kita lihat dulu penayangannya yang berikut ini, silakan. Firman Gani kan Kapolda kalau nggak salah ya. Benar-benar gila ya. Palsi ini tilanya yang mau dikasih. Sama ini juga ada tilanya juga nih. Coba ini rumah yang murah, 6 miliar di
dia bilang Bekasi atau apa gitu, aku juga Bekasi ya. Ini juga Ini foto modelnya rumahnya. mau dikasih sama aku. Mudah-mudahan ada efek jerah gimana caranya kita mungkin akan komunikasi sama orang yang kita semua yang Psikolog mungkin aja ya. kita kasihan gitu, kok bisa ada gitu yang seperti ini, dia berpikir hidup dalam apa ya, kebohongan dan kejahatan kan, lama-lama penipuan lama-lama kan akan jadi kejahatan. Saya tidak tahu apakah itu benar apa tidak. Itu adalah asumsi yang diberitakan dan yang diomongkan oleh para quote on quote korban tersebut dalam tanda kutip. Tapi saya rasa kalau Vicky membuat buku pasti laku karena saya akan beli bagaimana caranya bisa seperti itu. Langsung saja, inilah adalah Ade Nurul, Desi Kitaro, Dewinta Bahar, dan Kamel Gomez. Sambut dong Mas. Ini saya baru mau nyambut. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Wah, langsung seumur umur bawa hitam putih belum pernah tamu gini banyak gitu loh. Perempuan semua lagi. Waduh, silakan duduk. Silakan duduk. Saya ikutan duduk di sini boleh? Nah, Ya, don Juan kan jadinya. enggak. Nanti kena kasus lagi. Oke, ya. Jadi langsung ya, langsung. Langsung. Mas Dedi kok langsung tegang gitu sih? Maksudnya gimana? Coba Nggak bisa tahu, dijelasin. kayaknya ada yang tegang gitu. Urat Jadi kepala. deketin cewek-cewek cakep gitu langsung tegang Tegang gitu gimana sih. gitu? Perasaannya atau gimana, kayaknya ada yang something yang... Anda itu ngomong apa tuh dari tadi nggak jelas? Loh, kan aku tuh bener Toyo. Ekspresi Anda tuh langsung menegang gitu loh. Atau karena deket dengan korban-korban. Maaf jangan Vicky? didengarkan, terima kasih. Saya kasih bantal dulu. Nah, buat tutupin nih. Iya. Maksud aku itu loh, Maksudnya Mas. itu. Gitu Saya sih loh. nggak masalah Di tuh yang closing nonton nggak ngecas tahu. berarti. Oke, Di closing dari langsung tadi aja nggak saya mau tahu. tanya nih, masing-masing pasti punya cerita sendiri-sendiri tentang Vicky, ya kan? Oke, ini Anda mengatakan bahwa Anda korban, benar tidak? Iya, benar. Korban ya? Korban. Menggunakan kata korban ya? Yes. Korban, oke. Gimana bisa menjadi korban dan gimana caranya jadi korban? Ya, awalnya Iya. Ya awalnya memang kita di BBM ketemu sama dokter Meda dulu kan awalnya. Tapi aku belum kenal banget sama dokter Medanya. Cuma Desi dikenalin waktu itu sama senior kita. Boleh diomongin nggak sih namanya? Boleh, Oh, boleh. Tuti Bowo. Katanya Ya. bilang gini, Dek, ini ada teman kakak katanya dokter bedah, ya kan? Dokter bedah di invite katanya gitu. Oh, oke Kak, aku bilang. Kok bule ya? Aku bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa, itu orang Australia katanya gitu. Dia dokter ahli bedah. Akhirnya saya sering BBM kan sama si siapa? Dokter Meda. Nah akhirnya malam-malamnya dokter Meda bilang gini, Des, saya punya temen loh, namanya Vicky. Dia anaknya cool, anaknya pintar. Terus dia sekolahnya di luar negeri katanya gitu kan, anak pejabat juga katanya bilangnya gitu. Terus dia lagi mencalonkan DPR ya kan, rumahnya di Menteng katanya gitu kan. Nah akhirnya kita sering BBM-an mas. Aduh jadi jok TikTok. Ada yang bisa siapin korden sebentar? Terus? Iya akhirnya Desi ketemulah sama Vicky kan. Akhirnya Vicky bilang gini, Des aku mau ketemu kamu, tapi Desi lagi syuting dulu waktu itu di stasiun TV lah. Yaudah nanti aku juga selesai meeting kita ketemuan di Hotel Santika waktu itu di Taman Mini masih di. Nah akhirnya Desi ketemu di sana. Telepon-teleponan kamu di mana gitu kan. Ya udah kamu kesini aja, kesini. Akhirnya ketemu sama Vicky. Oh ini Vicky, aku bilang. Ya udah masuk aja ke room katanya gitu kan, ke room. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, itu pun Desi bukan sendiri, Mas Dedi datang sama berdua. Berdua. Sama asisten aku. Dua-duanya masuk ke dalam kamar. Iya. Oke. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, kamu penyanyi ya? Iya, lihat dong lagunya Desi kayak apa sih? Lihatlah di YouTube tuh, ya kan lagu-lagu aku. Akhirnya ngobrol-ngobrol, terus bilang aku kayaknya
care deh sama kamu katanya gitu. Kayak aku suka sama kamu. Oh ya udah, aku ketawa-ketawa ya kayak waktu Oh ini itu. berdua nih? Enggak di sini. Oh di sini. Ketawa-ketawa akhirnya aku suka Oke. sama kamu katanya gitu. Akhirnya? Jadi akhirnya kejadian di situ tuh. Kejadian apa itu? Maksudnya berhubungan pacaran lah gitu. Oh pacaran kan. mulai dari sana? Mulai, Oh gitu. pacaran, itu kapan? Udah lama sih. Tahun? Tahun ini. Tahun ini, oke. Anda tahun berapa? Kalau aku nggak berhubungan sama Vicky. Habis berhubungan sama Dokter Armedanya. dokter Armedanya? Dokter Armedanya yang ternyata selidik punya selidik itu adalah Vicky. Oh dokter Armeda tuh Vicky juga? Vicky. Oh, jadi Anda tuh waktu ngobrol sama dokter Armeda itu ya Vicky-Vicky itu? Ya itu Vicky. Oh, dokter Armeda itu Vicky. Oh, jadi Anda taunya dokter Armeda itu? Dokter Armeda. Dokter bedah itu? Dokter bedah Oh, dia dokter bedah? katanya. Oh, Katanya. makanya yang dibilang ibunya seperti Brad Pitt itu ya? Mungkin ya. Iya, oke. Dokter Armedanya ya? Dokter Oke. Armeda. Dari BB juga? Bebe juga. Kenalnya dari BB? Dari Mbak Tuti Wibowo juga. Tuti Wibowo, oke. Tuti Wibowo tuh Vicky juga? Enggak, Oke. itu. Ya. Saya kan nanya, kenapa salah sih? Kalau Anda kenalnya dengan? Awalnya sama seperti Desi ya. Ketika itu aku memang di-invite dari Tuti Wibowo. Tuti Wibowo? Invite ke grup cantik namanya grup cantik itu yang punya adalah Dokter Armeda. Dokter Armeda. Iya. Oh, dia punya grup. Iya, punya grup Isinya cantik. wanita-wanita. Isinya itu 32 artis. 32 artis. Iya, penyanyi dangdut. Kenapa? Kok aku nggak di-invite sih? Kamu mungkin perlu dibedah dulu. Terus akhirnya Ya, setelah itu akhirnya Dokter Armeda invite aku secara personal. Udah gitu terus pacaran. belum. Belum. Dokter Armeda bilang gini, mau nggak aku kenalin dengan cowok tampan? Dia Oh. bilang gitu. Umur 29 tahun. Ya itu, my Rumahnya age di tuh ya. Menteng. Punya mobil Lamborghini. Lamborghini, Dia bilang anak menteri, Anak dia bilang menteri. gitu. Aku sih ngomong jujur aja di sini ya, kebuka. Jadi ketika itu terus aku bilang, untuk apa ya dok? Aku bilang gitu. Ya dia lagi cari calon istri, dia bilang gitu. Oke. Kamu single atau udah punya pasangan? Aku bilang aku masih single. Aku bilang gitu. Oh ya udah. Ketika itu udah akhirnya di-invite lah aku sama Vicky. Ya kita ngomong chit chat terus 1 bulan dan akhirnya Dokter Armeda invite ngomong lagi sama aku, bilang gini, mau aku invite nggak kamu ke Florida? Ke Florida. Mau diundang ke Florida aku sama Vicky. Tapi akhirnya ketemu Vicky nggak ini? Ketemu Vicky di Bali. Di Bali. Sorry saya cepatin aja. Akhirnya sempat pacaran dengan Vicky. Pacaran dengan Vicky dari Dokter Armeda itu. Iya. Which is Vicky juga ya. Iya. Oke. Anda dengan siapa pacaran? Enggak, jadi saya sama. Jadi ceritanya di invite Tuti Wibowo bilang bahwa ada dokter bedah plastik yang Sama juga bagus ceritanya. sama di grup. Ini di waktu Terus bersamaan tidak? kita di grup itu, di dalam Berarti grup. di waktu Jadi kita di invite ke bersamaan dalam ya? grup itu. Kalau Jadi pacaran dalam memang kita bertiga waktu bersamaan bertiga ini. Bertiga di satu Aku dan Kamil Gomez dan Ade Nurul. bersamaan. Jadi gini, Bukan. sebelum ketemu Ade Lo nggak dong? Nurul, Kalau enggak. Pagi, shift siang sama shift. Enggak kan bersamaan. Bersamaan tidak gantian berarti. Oke, luar biasa. Jadi kalau Anda beda ya? Beda. Anda dengan Dokter Armeda. Armedanya. Oke, Anda pusing, saya pusing apalagi dalamnya. Ya, itu ceritanya singkat saja Dokter Armeda dan Vicky. Siapakah itu akan kita kuak selain satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini kalau saya simpulkan intinya jadi tadi siapa seniornya namanya? Tuti Wibowo ini bisa ada Anda kepikiran nggak bahwa ini kerjasama dan sebagainya gitu sekarang? kita nggak pikiran seperti itu ya. Tapi saya lihat di tayangan suatu televisi, dia bilang dia nggak kenal dengan Vicky. Tidak kenal dengan Vicky? Tidak kenal dengan Vicky. Berarti mungkin bukan Tuti Wibowo juga gitu? Tuti Wibowo. Oh, jadi ini nggak tahu yang mana yang benar ya Karena intinya ya? saya juga menghadiri pertunangan Saskia, ada Tuti Wibowo. Oh, Ada oke. Tuti Wibowo, tapi dia nggak kenal sama Vicky. Itu Nggak kan yang kenal. bingung kan? Nah, oke. Berarti ini 32 wanita di grup tersebut, grup Vicky ya?
Iya, grup Armeda, Dokter Armeda. Dokter Armeda, Iya. which is Vicky sebenarnya. Iya, Oke, bisa. berarti bisa saya katakan bahwa Vicky pada saat itu punya 32 pacar. Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu kalau itu ya. Kalau Oke. aku kan nggak termasuk. Karena gini loh. Anda Armedanya. Armedanya. Sama aja Vicky juga. Terus Karena kita nggak boleh ngomong sama lain gitu loh. Jadi ketika Vicky itu mendekati kita nggak boleh bicara dengan teman-teman yang lain. Kayak misalnya aku harus mau curhat nih sama Desi, nggak boleh. sama Vicky, sama Kenapa? Vicky dan Dokter Armeda nggak boleh curhat. Karena? Takut nanti teman-teman artis yang lain ngiri katanya. Oh, gitu. Karena Vicky kan tampan, kaya gitu, dan anak Oh. menteri gitu. tampan, terkenal, ya kan? kaya, 29 tahun. Iya sih, memang mirip-mirip Sandi Sandoro lah ya. Maksudnya Jadi- terkenalnya tuh loh. Aku boleh nanya nggak sih? Boleh, tapi belum tentu mereka menjawab. Silakan. Pasti jawab dong. Sebenarnya aku tuh penasaran banget loh. Itu jurus-jurusnya Vicky itu gimana sih kok bisa memikat para wanita-wanita cantik di sini tuh loh? Mungkin saya bisa bertanya gini, dijanjiin apa aja sih? Betul. Banyak Janjiin banget apa aja? Apa coba? Kamu dijanjiin apa? Aku rumah, Rumah, mobil Lamborghini, apartemen. apartemen. Pokoknya semua deh muka aku dipermak kata dia udah. Tapi nyatanya Tunggu. Kalau muka lu dipermak berarti menurut dia lu jelek banget dong. Pokoknya gini loh Mas Dedi, katanya kan kita grup-grup kita ya kan, grup-grup apa namanya itu kecantikan. Jadi kan kalau perempuan-perempuan kayak gini kan apa sih pengen cantik, apa gimana? Padahal kita kan memang udah apa namanya udah cepat cantik, lah, udah cepat kan. Terus mau apa namanya mau Operasi. cantik lagi gitu, boleh katanya gitu. Mancungin kan. hidung, dan sebagainya. Oke, janjiin operasi wajah, apartemen, Karena dia rumah. kan kenal sama Dokter Dokter Armeda. kecantikan. Kalau Anda dijanjiin apa? Enggak, kalau aku enggak dijanjiin apa-apa karena aku memang enggak kenal sama Vicky-nya. Sama Dokter Armeda dijanjiin apa? Enggak. Oh ya mau. Paling gajiin apa Kak? Hidung. Dokter Armeda kan perempuan. Loh katanya Anda sempat pacaran dengan Dokter Armeda. Enggak pacaran. Dokter Armeda kan perempuan. Anda udah ketemu Dokter Armeda belum? Enggak ketemu. Mbak Tuti Wibowonya aja katanya belum pernah ketemu Belum Dokter ketemu. Armeda. Oke, Anda ketipu apa? Aku nggak ketipu, tapi banyak teman-teman aku yang ketipu karena dia sempet minta masukin ke grup aku. Oh, oke. Oke, kalau Anda? Aku sih sebenarnya kalau ketipunya itu ya Dijanjiin apa? Janjiin dijanjikan apa? itu ya dijanjikan dinikahkan. Dinikahin. Terus aku dinikahkan, aku dikasih mobil Lamborghini Ah. dan rumah 6 miliar. 6 miliar. Iya. Oh. Itu Dan rumah 6 miliar banyak loh. Dan Dia di mau komplek dikasih mana 6 biaya miliar itu operasi rumah? dan sebenarnya udah dikasih. Udah dikasih. Fotonya doang. Dikasih kok, dikasih betulan. Oh, Dikasih fotonya. fotonya ya. Pernah crossing nggak sih itu tuh nyata atau enggak Aku gitu? sih pernah dikasih Oke. alamat Dokter Armeda itu ya di Jalan Arteri Pondok Indah nomor 27. Ketika itu aku cari 3 hari berturut-turut di Pondok Indah nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu Oke. sampai aku bilang, ini alamatnya bener nggak sih dok? Alamatnya bener. Itu bener alamat aku, itu klinik aku dia bilang Tapi nggak gitu. pernah ketemu ya. Nggak pernah Nah, ketemu. mungkin gaib kali ya. Oke, Anda dijanjiin apa? Ya kalau sama saya sih sama juga sih sama Semua teman-teman. dijanjiin. Tapi karena tadinya Vicky dia bilang wah dia muda, umurnya lebih muda, jadinya saya nggak percaya. Jadi lebih banyak Vicky tuh meyakinkan aja, dia meyakinkan bahwa kita akan berumah tangga, akan apa tuh mau ketemu orang tua saya yang segala macam seperti itu sih. Jadi dari awalnya saya tidak percaya, Oke. jadi percaya. Oke, gitu. itu yang dijanjikan. Kalau boleh saya tahu Anda sudah rugi apa? Mungkin ada rugi uang keluar dan sebagainya. Katanya Anda kalau pacaran Anda yang keluar uang katanya. Kalau Desi memang kalau materi sih enggak ya, cuma ruginya waktu. Waktu itu kan Desi kan sama keluarga, ternyata aku sama Vicky terus jalan. Terus kalau jalan pun Vicky selalu bawa mobil saya gitu kan. Rugi bensin lah ya. Rugi waktu semuanya ya Oke. kan. Terus dia pulangnya kan waktu itu di mana? Dia berhentiin di enggak, Taman Anggrek waktu Oh. itu. Terus dia naik taksi, "Mih." Dia kan manggil aku Mami. Oh. "Mi, bayarin taksi dulu," katanya Bayarin gitu. taksi? Aku bilang, kata asisten aku bilang gini, Eci, kan asisten aku bilangnya Eci kan, aku kok si Vicky mintanya sama kamu, katanya gitu. Ayo udah nggak apa-apa, aku kan pikirannya kan, ayo udah orang namanya pacaran kan saling aja gitu Oke. tadinya. Anda pernah keluar apa? Aku sih nggak pernah mengeluarkan materi sedikit pun ya, karena waktu ke Bali pun aku janjian sama Vicky, itu Vicky kasih transfer ke aku karena aku memang tidak mau mengeluarkan uang sedikit pun Oke. ketika aku memang diajak sama dia gitu loh. Tapi sudah sempat ke Bali bareng Sempat ya? ke Bali bareng. Oke, berdua tuh ya?
Iya, ketemu di Bali. Ketemu di Bali. Anda pernah keluar uang dan Enggak, sebagainya? saya juga enggak. Saya nggak ada keluar, kalau masalah materi nggak ada. Oke. Cuman paling ya juga ketemunya sih baru 1 kali juga, jadi lebih banyak dia meyakinkan aja, merayu yang seperti itu Oke. sih. Nah ini kan Anda mengatakan bahwa Anda korban dari Vicky, ya kan? Nah tapi rupanya ibunya tidak setuju nih dengan kata-kata ini. Ya coba kita lihat dulu komentar ibunya tentang kata-kata Anda. Silakan. Rumah dan sebagainya, mobil ya wajar lah ya yang dia misalnya dia tuh berbicara itu ya layaknya apa ya anak seorang yang benar-benar luar biasa gitu loh. Nah, pendidikannya tinggi, anak pejabat, cuman lagi low profile aja gitu. Jadi ya kecewa aja gitu setelah tahu dia begitu gitu aja sih. Karena ngeliatnya semuanya dia yang dia janjikan sehebat-hebatnya seorang lelaki dihadirkan sosok itu. Berbohong dia. Setelah anak saya dieksekusi, 1 hari dieksekusi, dia ngepingin anak saya. Ping. Kamu di mana? Wah itu salah, saya nggak manggil papi. Yang bohong tuh siapa, Bu? Aku ada buktinya Ada. kok. Loh memang benar saya itu. Karena dia aku nggak mau banyak bicara ya Mas ya, nggak ada ujungnya. Dan Gantian aja, ya. Kasih kesempatan. Nggak ada perlunya buat aku sih komentar banyak. Setahu aku dia berbohong. Susah loh, saya bikin trailer itu menegangkan gitu tuh susah. Bayangkan, saya butuh waktu 4 hari itu untuk hanya ngedit pembohong dia, pembohong. Nah, tapi itu katanya Ibu Vicky bohong. Gimana tuh? Kok bohong ya? Udah bukti kok masih dibilang bohong sih? Ya kan? Ya mungkin karena saya rasa karena dia seorang ibu, Mas, jadi harus melindungi anaknya lah gimana pun mungkin anaknya jadi harus dilindungin. Tapi Anda semua berani, maksudnya berani yakin sekali bahwa tidak berbohong ya? Enggak lah, apa yang dijanjikan sama dia memang Ya. benar. Iya. Kalaupun aku dihadapkan dengan Vicky langsung, aku berani ngomong sama Vicky gitu. Atau sama mamanya juga berani. Karena emang kejadian ini kita fakta gitu loh. Memang fakta, benar, ya? memang benar terjadi gitu loh di antara kita memang bertiga. Jadi memang kejadian gitu di loh. antara teman-teman aku ini juga kakak ipar aku juga sempat dirayu juga sama dia. Oke, berarti memang itu kejadian benar. Iya. Kalau Anda dihadapkan dengan ibunya sekarang berani? Iya, ya nggak apa-apa karena kan memang kejadian betul itu kayak aku ketemu di Bali dan Vicky cerita sama aku gitu kan. Kalau misalnya saya hadirkan ibunya, terus Anda berhadapan dengan ibunya, berani? Berani, siapa takut. Anda nggak kenal soalnya musuhnya. Loh, walaupun nggak kenal tapi kan kakakku juga kan sempat dirayu sama Oke. dia, sempat dijanjikan. Saya mau tanya nih, sebenarnya gini, apa sih yang membuat kalian tertarik sama Vicky, janji-janji tersebut, wajah, apa ini? Nggak, kalau saya sih awalnya kenapa bisa percaya gitu sama Vicky bisa terkena itu karena awalnya karena masanya memang direferensiin kan sama teman gitu. Bukan. Pertanyaan saya bukan awalnya bisa tertarik, tapi apa yang membuat Anda tertarik? Rayuannya, Dia jago ngomongnya, Contoh, jago ngerayu. contoh. Ajarin saya coba. Misalnya, Jangan diajarin. misalnya demi Allah Mi gitu, papi tuh pengen deh, maksudnya membina rumah tangga dengan mami, kita bikin keluarga yang sakinah, kita kerja bareng-bareng. Dikirimin apa, lagu apa? Terus aku dikirimin lagu yang diciptakan sama dia sendiri. Terus yang refnya itu perbedaan usia bukanlah penghalang cinta kita gitu tuh. Terakhirnya ya I love you gitu-gitu. Jadinya ngobrol konspirasi kemakmuran dan harmonisasi dan endebla kontroversi hati gitu nggak sih waktu itu? mungkin waktu zaman saya belum terkudeta kali ya, kehidupannya masih antara labil dan nggak labil dia tuh ekonomi. kalau ngomong begitu nggak waktu sama kalian? Atau mungkin mudeng nggak sih gitu Hah? kalau ada Ngomong yang gitu? Nggak nyadar sih, tapi ada sekelinting-sekelinting kalau sama Daisy gini, Mi, aku mau lamar mami orientasi, kan orientasi tuh kan guys, bawahnya orientasiku mau serius katanya gitu, mau nikahin mami. Ya kalau sama aku juga paling dia suka bilang apa?
aku misalnya dilarang masuk partai ini, partai itu. Jadi terlalu aku pembunuhan karakter. Jadi kalau itu kadang-kadang penempatan pembunuhan karakter, aku nggak bisa dong pembunuhan karakter terhadap aku. Cuma kadang-kadang sih penempatannya kadang-kadang benar gitu. Jadinya masih kalau dulu masih mungkin agak dikit-dikit ya. Oke, saya akan mengundang seorang wanita dan wanita ini pernah pacaran sama Vicky juga, tapi tidak direstui sama orang tuanya ya. Oke, ini adalah Iva Trio Macan. Apa kabar Iva? Baik, Mas. Wah, oke. Iva pernah pacaran juga sama Vicky ya? Dulu pernah pacaran tapi nggak direstuin ya? Iya. Oke, kita mau tanya setelah ini, apa sih pacar-pacar ini seperti apa kejadiannya? Ya termasuk Iva sekarang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Iva. Ya, hadir. Kenapa kamu bisa pacaran sama Vicky? Hah? Dijanjiin Kenapa juga? bisa pacaran sama dia? Dijanjiin rumah juga? Dijanjiin janji juga? Janji apaan? Rumah, mobil, enggak? Ya itu kan cerita dulu sih kalau buat Iva. Jadi Ya kalau sekarang ceritanya kamu di penjara bareng dong. coy. Gimana nasib Trio Macan? Nah makanya. Jangan. Akhirnya? Hah? Ya gimana ceritanya? Gimana? Dijanjiin apa? Enggak dijanjiin apa-apa. Terus? Biasa aja kayak kita pacaran dengan seseorang. Oh gitu. Terus siapa yang nggak setuju? Orang tua Iva. Kenapa? Karena waktu itu dia pertama bilang anaknya 1. Terus beberapa bulan kemudian bilang anaknya 2 gitu. Ya mungkin hamil terus melahirkan kan bisa. Hah? Mungkin melahirkan lagi istrinya. Wah, itu urusan dia sama istrinya, Mas. Oh jadi Anda akhirnya nggak disetujui oleh orang tuanya? Dari awal memang nggak disetujuin sama orang tua. Tapi Anda ngebet? Enggak. Mungkinnya Anda pacaran? Enggak pacaran. Nah, kamu nggak pacaran? Deket doang dulu. Deket kenapa nggak disetujuin? Nggak tahu, ketemu aja nggak boleh sama orang tua. Nggak boleh sama orang tua? Jadi kamu nggak pernah pacaran? Enggak. Sama sekali? Enggak. Kok pakai mikir? Hah? Kok pakai mikir jawabnya? Ih, Pacaran nggak? enggak. Enggak. Putus nyambung dulu. Putus nyambung kok nggak pacaran? Gimana sih? Aduh. Udah tutup buku, Udah Mas. ya. Intinya pernah pacaran, putus nyambung nggak disetujui sama orang tuanya, bubar gitu lah ya. Bubar. Oke. Ini saya mau tanya nih, sekarang saya mau tanya dari sisi yang lain. Anda semua dijanjikan mobil, rumah dan sebagainya gitu ya. Dan Anda percaya sama Vicky terhadap hal itu. Berarti Anda semua kena rayuan dia dong. Ya pasti sih jelas ya Mas, itu kita kena rayuannya Kok ya. mau? Karena kan dia memang janjinya terlalu manis ya ke kita, ngomong kita tuh benar-benar meyakinkan kita untuk bisa jadi pacarnya dia gitu loh. Tapi kok mau hanya dijanjikan materi, itu kan dan materi. dijanjikan dinikahkan masalahnya Mas. Dijanjikan? Dinikahkan, ketika kita menikah nanti akan dikasih mobil Lamborghini, rumah 6 Nah, miliar. Anda mengiyakan karena janji nikahnya atau karena materinya nih? Secara wanita ya pasti dua-duanya kali. Nggak, dia cara meyakinkan kita Tunggu dulu, secara wanita pasti apa dulu nih saya mau dengar nih. secara Biar wanita saya apa? belajar gitu, kalau saya deketin wanita jadi saya tahu gitu loh. Gini loh Mas ya, kita sih pastilah wanita itu pasti nggak, siapa sih yang nggak butuh materi ya kan? Apalagi dijanji dengan anak menteri ya kan, rumahnya di Menteng gitu loh. Kalau misalnya Vicky mau pacaran sama kamu tapi anak petani, mau nggak kamu? Aduh nggak ya? Aku sih ya kembali lagi kepada rasa nantinya kan Mas ya. Karena dia meyakinkan tuh benar-benar kita buat tuh yakin sehingga kita benar-benar oh ya udah kita jalan pacaran gitu loh. Oke, tapi coba saya mau tanya nih jujur ya, jawabnya jujur. Seberapa penting sih kalau Anda didekati pria nih ya? Materi yang dimiliki oleh pria itu seberapa penting untuk menjadi sebuah pertimbangan? Jujur aja. Maksud saya normal kan untuk siapa yang masa depan kan pasti ingin. Nah, makanya saya mau tanya, jujur aja, seberapa penting materi seseorang untuk Anda pertimbangkan jadi pacar Anda semua? Penting banget ya Mas ya. Kalau nggak ada materi nanti kita makan di mana? Terus kita tinggal di mana? Ya kan? Terus naik mobil apa nanti? Masa jalan kaki?
Oke. Tapi Vicky itu selain materi juga ini Mas, dia pintar meyakinkan kita bahwa dia tuh memang sayang sama kita, dia memang cinta dan tulus. Jadi kita tuh terbawa bahwa seolah-olah perasaan kita itu maksudnya tuh dia benar-benar sayang dan cinta gitu sama kita. Dan untuk materi kan itu ya pemberian yang terakhir aja. Tapi sebenarnya kalau saya sih tertariknya dia memang karena dia bisa meyakinkan saya bahwa dia tuh memang sayang, memang cinta. Usia gitu. Anda berapa sekarang pada saat itu? Saya 34. Pada saat pacaran? 34. 34, dia 29. 29. Dia 29. Dan kok Anda bisa percaya bahwa dia akan nikahi Anda? Karena dia dalam waktu maksudnya sehari itu dia bisa menelpon saya bisa 5 kali, SMS bisa bisa 10 kali sampai malam dan itu terus-terusan selama 4 bulan. Saya tadinya nggak peduli, tapi terus dia kirim lagu lah yang karangan dia ciptakan dia sendiri itu. Terus-terusan seperti itulah dia berusaha. Jadi sampai gitu. akhirnya tertarik lah ya. Iya. Oke. Terus tadi kan dikatakan bahwa tadi siapa ketemu di Hotel Santika masuk dengan teman ya. Kok mau masuk ke kamarnya dia? Karena aku ada teman. Tapi kan kamarnya cowok itu. Ya karena ya udah deh gitu kan, karena percaya aja, karena bawa teman aja gitu. Bawa teman. Tapi kalau misalnya amit-amit ya, kalau kamu diapa-apain nggak salah loh. Kamu masuk ke kamar dia. Emang nggak diapa-apain sama Nggak Vicky. yakin nggak diapa-apain? Iya. Enggak. Kalau misalnya terjadi sesuatu kan kamu yang salah. Kamu masuk ke kamar dia. Ya itu kan tergantung. Tergantung apa? Tergantung akunya mau atau tidak. Oh gitu. Iya, Tapi kan iya kamu dong. mau masuk ke kamarnya Ya doang. cuma masuk doang kan. Tapi Yang belum penting- kenal orangnya. Udah kenal kan, baru kenal. Lewat BB sama ketemu langsung kan. Oh ketemu dulu baru diajak ke kamar. Yes. Kenapa nggak nolak pada saat itu? Iya tadinya juga menolak ya kan. Cuma ya udah nggak apa-apa, orang ada teman ini nggak apa-apa, nggak usah takut kayak gitu. Di kamar dia sendirian? Dia sendiri. Dia sendirian? Oke, dan terus kejadian apa di kamar? Nggak ada kejadian, cuma ngobrol-ngobrol aja sih. Nggak curiga kamu? Nggak ada, sedikit pun nggak ada curiga. Nggak ada? Nggak Oke. ada. Terus kalau misalnya, tadi yang ke Bali bareng? Oke, ke Bali bareng. Kok mau diajak ke Bali bareng? Padahal belum pernah ketemu. Gini loh Mas ya, karena kan awalnya kan aku sama Vicky itu udah chit-chat selama 1 bulan sebelum kita janjian ke Bali. Jadi yang ngerayu itu Dokter Armeda, sehingga aku mau berangkat ke Bali gitu loh. Awalnya malah aku mau diajak ke Florida. Kejauhan aku pikirkan kalau ke Florida kan, izin ke orang tuanya susah ya kan. Terus akhirnya Dokter Armida rayu aku lagi, ya udah Cantik mau nggak kalau ke Bali, karena Vicky lagi mau holiday gitu kan. Terus aku bilang, aku pikir-pikir, terus nanti gimana? Aku bilang gitu, ya udah kamu ke Bali aja. Hitung-hitung kamu lagi perkenalan sama dia dan menjalin hubungan lagi supaya kamu nanti bisa ngomongin pernikahan kalian berdua gitu. Loh, kamu nggak pernah tahu Vicky loh, kok kamu berani ke Bali ketemu dia? Gimana? Kan udah chit-chat bebe, kan udah sering telepon juga. Dengan Vicky-nya? Iya. Nah ini yang saya nggak ngerti. Tapi saya nggak ngerti kenapa banyak sekali wanita bisa chit-chat dan percaya pada pria untuk diajak ke sebuah tempat gitu loh ya. Dan nganggep udah pacaran gitu. Pacaran lewat BB tuh atau pacaran lewat telepon tuh buat saya nggak pacaran gitu. Tapi bisa diajak ke Bali lagi gitu. Itu kan aneh gitu. Kok mau gitu? Terus selama pacaran tuh ngapain aja sih sama Vicky? Penasaran kan kita kan? Penasaran ya, jadi ngomongnya apa dong? Ayo. Soalnya kemarin kan sempet nonton di infotainment tuh kayak rame banget ya. Aku pernah gini, aku pernah gitu sama Vicky gitu kan. Itu bener nggak sih sebenarnya? Iya benar, emang kejadian betul ya Mbak ya. Kita memang fakta, aku memang berbicara emang ketemu Vicky di Bali. Dan kayak kita memang pacaran gitu. Aku 2 malam di Bali memang waktu itu. Dengan Vicky? Iya, dengan Vicky. Dengan Vicky saja berdua? Iya. Dengan Vicky saja berdua? Iya. Oke, di hotel? Iya. Di tempat yang sama? Tempat sama di mana ya? Di kamar yang sama? Waktu itu memang aku minta beda kamar, Tapi? ya kan? Ketika itu Vicky bilang, nggak usah lah Mi, kan? Kita udah manggilnya papi mami kan? Nggak usah lah Mi, ngapain kita beda kamar, satu kamar aja. Cuma aku bedain bednya gitu kan? Oh ya udah deh, aku bilang gitu. Cuma aku khawatir aja gitu lah. Waktu ketiduran gitu tidur terus nyebrang gitu ya. Nah, kalau tidur nggak apa-apa. Kalau Tidur bangun bareng ya? sama itu. Oh, yang nggak bangun boleh bareng bareng. itu yang bahaya. Iya. Oke, tapi Anda mengatakan ada korban ya. Tadi kan saya mengatakan kalau misalnya Anda bertemu dengan ibunya Vicky, Anda berani nggak? Iya nggak apa-apa, karena kan memang aku
aku jadian betul ketemu Vicky. Berani ya? Iya. Berani. Oke, kalau gitu saya akan hadirkan bukan ibunya Vicky, tapi ini adalah pengacara dari Vicky Prasetyo, Sunan Kalijaga. Halo, Mama. Oke, mungkin Duduknya sini Pak Sunan. isi Nah, saya baru saja bicara panjang lebar nih. Tadi ada yang saya tanya juga kan, banyak sekali mereka merasa korban. Tapi saya tanya juga tadi, kok mau diajak, kok masuk ke kamar, kok. Jadi ada dua sisi yang terjadi menurut saya. Nah, apakah mereka ini korban bukan? Iya, jadi seperti yang saya dengar ya, mereka semua mbak-mbak yang cantik di sini mengklaim dirinya sebagai korban, ya. Mungkin bisa dikatakan korban yang seperti apa dulu nih? Korban di seseorang yang merasa dirinya korban, tentunya harus ada fakta dan harus ada bukti-buktinya. Sekecil apapun itu mungkin bisa menjadi petunjuk. Ya, namun demikian kalau memang tidak ada, tidak bisa membuktikan, maka cenderung akan bisa kita simpulkan itu sebuah fitnah. Fitnah secara hukum. Nah, kalau menurut Anda ini mereka jujur atau fitnah? Ya, kalau saya lihat dari beberapa mbak-mbak yang cantik ini ada yang memang betul merasa kecewa atau merasa sesuatu yang dirugikan ya. Tapi saya melihat di sini tidak ada kerugian material kayak seperti mengeluarkan uang, sejumlah uang, tidak dikembalikan atau digelapkan gitu ya. Tapi lebih kepada mungkin di sini hati, perasaan kecewa yang itu juga boleh saya katakan tidak ternilai ya, tidak ternilai gitu loh. Jadi betul mereka korban? Iya, korban definisi yang mana dulu gitu loh. Ya, kalau mungkin dari secara manusiawi betul mungkin mereka korban perasaan, korban waktu tadi yang disampaikan ya. Tapi mungkin kalau secara hukum korbannya itu masih belum tepat dikatakan korban dari perbuatan peristiwa hukum. Saya dengar-dengar tadi katanya ibunda dari Vicky mau menuntut atas nama perusahaan nama baik, betul tidak? Jadi gini, memang saya diamanahkan ya untuk segera melakukan upaya-upaya hukum untuk melindungi ibunda dari Vicky Prasetyo dan keluarganya, adik-adiknya dari fitnah, dari pencemaran nama baik dan dari tudingan-tudingan yang tidak benar. Kan juga ada beredar di pemberitaan bahwa dikatakan ibunya Vicky juga penipu ulung. Ya, artinya kalau ibunya Vicky penipu ulung itu mungkin sekarang ibunya Vicky sama-sama berada di lembaga pemasyarakatan gitu loh. Tapi pada faktanya tidak ya? Hanya seorang Vicky yang dinyatakan bersalah. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Langsung saja saya tanya nih Mas, tadi kan sudah bicara panjang lebar dengan mereka ya, dari sisi mereka dan sebagainya. Tapi secara hukum saya ingin tanya, apakah dengan bercerita seperti ini di media itu salah secara hukum? Iya. Salah? Salah. Artinya di situ ada sesuatu yang mungkin memang betul mereka alami, tapi juga belum tentu betul mereka alami gitu ya. Gini, pencemaran itu adalah sesuatu yang dia sampaikan melalui media atau untuk diketahui halayak ramai, sementara apa yang disampaikan itu tidak mempunyai bukti-bukti otentik secara hukum. Tidak memiliki bukti otentik secara otentik hukum? Secara hukum. Maka walaupun benar apa yang mereka rasakan sekalipun, tapi ketika mereka berbicara di media dan tidak bisa mempertanggungjawabkan secara hukum, maka disitulah letak pelanggaran pasal pencemarannya. Nama baik tersebut? Ya. Oke, gimana itu? Sudah punya buktinya belum sih sebenarnya? Karena kan yang kita omongin semuanya benar, semuanya kenyataan, fakta, gitu dari mulai Dokter Armeda sampai alias Toto. Tapi ada bukti-buktinya tidak? Pertanyaan. Iya, buktinya aku pernah kirim baju ke alamatnya ini lihat Ipa. Dengan Dokter Armeda, dia bingung Dokter Armeda, aku Dokter Armeda yang kirim baju ke aku gitu kan, ternyata kan pacarnya Vicky.
Nggak, maksudnya bukti otentiknya secara hukumnya ada bukti, itu ada buktinya. Iya kan kita udah delete lah, udah nggak mau berhubungan lagi. Jadi semua sudah di-delete. Udah. Jadi tidak ada buktinya. Kalau berupa mereka SMS masih ada. sama capture it, SMS-nya sama foto palingnya itu kita Oke, nah Anda kenapa memilih untuk menceritakan ini di media, tidak menggunakan pengacara saja? Karena menceritakan di media menjadi perusakan nama baik kalau menurut Bapak tadi. Ya, betul. Karena kalau saya sih awalnya si Desi yang mau ngomong, tapi nggak apa-apa biar saya yang bicara aja. Jadi pertamanya itu saya bilang sama Dewi sih, saya tahu ada beberapa teman saya gitu yang memang dipacarin Vicky dalam waktu yang bersamaan. Terus saya tanya, Dewi tanya apa? Ini Vicky, lu kenal Vicky lu itu katanya? Ini Vicky lu bukan, gue bilang gitu Dia kan. mau tunangan sama Saskia. Vicky, coba kirim fotonya, aku bilang gitu kan. Aku pastikan aku datang ke acara Saskia. Aku lihat, oh ternyata iya benar apa yang dibilang sama teman-teman Vicky yang Terus mereka kenal. tapi aku bilang sama Dewi, Wi kasih tahu aja Iya, gitu. aku Maksudnya nggak gimana mau. Vicky karena dia kan teman kita. Oke, baik. Kalau ibunya meminta Anda untuk meluruskan dan bisa melakukan penuntutan atas kerusakan nama baik. Iya, artinya di sini meminta untuk mengklarifikasi ya bahwa apa yang disangkakan, dituduhkan ya, dikatakan bahwa ibunya juga sekongkol ya. Ini Vicky dan keluarga adalah keluarga penipu yang dimana secara fakta hukumnya keluarganya tidak masuk penjara. Siapa yang mengatakan? Iya, ini makanya kami sedang kantongi beberapa nama dan kami sedang cari gali-gali bukti-bukti yang ada. Di situ juga ada beberapa orang bekas rekan partner bisnisnya Vicky ya. Ada juga seorang pejabat dan juga mungkin ya salah satu dari mbak-mbak yang ada di sini gitu. Artinya ketika dia tidak bisa membuktikan apa yang dia sampaikan, ya itulah unsur pencemarannya sudah terpenuhi gitu secara hukum. Secara hukum. Ya. Teman para artis ini udah siap belum sih kalau misalnya dituntut secara hukum gitu oleh keluarga dari Vicky gitu? Kalau aku sih sendiri ya, kalau aku udah ada tim pengacara sendiri, memang kalau memang dituntut gitu ya, memang disomasi, memang dari Polda atau dari Mabes memang memanggil aku, ya aku siap-siap aja karena aku berbicara di sini sesuai dengan fakta yang ada dan kejadian yang ketemu dengan Vicky gitu. Terus sudah ada panggilan atau apa? Oh belum ada. Jelas belum karena memang belum ada tuntutan. Mau dipanggil Pak? Oh, jangan ya Pak, ini teman-teman kita semua loh. Nah gimana nih kalau misalnya sekarang di sini ada pengacaranya dari Vicky, Anda ada nggak yang mau disampaikan ke pengacaranya? Mungkin gini ya, aku bicara lagi ke Bang Sunan yang bicarakan Bang Sunan pengacaranya Vicky. Di sini kita memang berbicara sesuai dengan fakta ya kan. Fakta itu memang kejadian, kita memang ketemu Vicky, kenal Vicky gitu loh. Kenal Vicky itu dari Dokter Armeda ya kan. Armeda itu taunya nama-nama kita itu dari Tuti Bowo gitu loh. Jadi berkesinambungan semuanya gitu loh Mas. Dokter Armeda Oke, sebentar, saya potong sebentar. Pak Sunan, saya mau tanya, kalau seandainya saya mengajak seorang wanita masuk ke dalam ke rumah saya dan masuk ke kamar saya, lalu terjadi sesuatu, saya salah gak kalau dia mau masuk ke kamar saya di otoritas tempat saya? Secara pidana di situ kita mesti lihat dulu apakah ada unsur paksaan dan apa yang terjadi gitu. Dan katakan walaupun ada unsur paksaan dan terjadi sesuatu ya, tapi si perempuan merasa tidak ada masalah ya, tidak ada pidana di situ. Tidak ada pidana. Tidak ada pidana. Oke. Apalagi terjadinya di tempat saya. Iya. Jadi kalau berlandaskan suka sama suka ya tidak ada pidana di situ. Jadi pasalnya paling perbuatan yang menyenangkan. Perbuatan yang menyenangkan. Perbuatan yang menyenangkan. Menarik sekali nih perbuatan menyenangkan. Harus ada pasal itu ya, perbuatan yang menyenangkan. Kan selama ini orang banyak perbuatan tidak menyenangkan gitu. Nanti mungkin kita usulkan perbuatan yang menyenangkan dijadikan pasal juga. Oke. Baik, kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Baik, Mas Sunan, mungkin terakhir untuk Anda saya mau tanya, next-nya apa ini? Anda sebagai perwakilan dari Vicky, apa yang akan Anda lakukan? Ya, next-nya mungkin setelah kita mendapatkan bukti-bukti yang menurut kami bisa diajukan pelaporan resmi ke pihak kepolisian, kami akan segera lakukan hal itu.
akan dilakukan hal tersebut. Iya. Dan bukan tidak mungkin bahwa salah satu dari wanita-wanita cantik ini juga kena. Iya, bukan cuma salah satu, mungkin juga semua. Oh semua ya? Ya, karena memang kita lagi pelajari semua kata-katanya, bahasanya, ya baik itu secara verbal maupun secara di media-media online. Kamu sedang kumpulkan? Sudah dikumpulkan itu ya? Iya. Oke. Nah ini gimana nih kalau sampai terjadi? Apakah siap Anda semua? Siap. Siap, Aja siap, sih, harus Mas. siap loh. Harus siap. Harus siap. Iya. Berani ngomong harus berani Jawab. siap. Oke. Nala, oke. Baik. Karena kan Vicky udah di penjara nih ya, udah masuk penjara. Itu kira-kira udah sepadan belum sih dengan perlakuan pada rekan-rekan artis semua ini gitu loh. Maksudnya dengan adanya dia sudah di penjara itu udah worth it nih ya, udah ya emang inilah hukuman yang pas Anda gitu. sudah puas nggak gitu aja? Udah puas gitu. Gimana? Kalau aku sih sebenarnya intinya hanya pengen memberitahu ke teman-teman yang lain bahwa Vicky ini kelakuannya seperti ini, biar jangan ada korban-korban yang lainnya, karena menurut saya ini Vicky itu berkesinambungan terus merayu semua cewek, walaupun dia udah nikah pun dia masih merayu teman-teman. Jadi saya hanya intinya tadinya mau ngasih tahu semua jangan ada korban lagi, tapi nggak sampai dia harus terpenjara seperti itu. Dan memang kan ternyata dia masuk penjara memang karena hal lain ya, bahwa dengan penipuan. Jadi berarti menurut saya itu ada hal yang pantas yang memang harus dia terima untuk kelakuan dia. Kalau menurut saya nih Mas Dedi ya, wanita-wanita yang cantik yang seksi di sini tuh masih mencintai Vicky. Saya enggak mau. Bukan, kenapa saya bilang begitu? Vicky sekarang posisi ada dalam penjara. Ya, kalau mereka ini mungkin proses menuju ke penjara kalau memang nanti saya bisa buktikan. Oke. Masih mencintai. Masih mencintai Masih ya. mencintai. Siapa tahu nyusul gitu Pak ya? Siapa tahu nyusul. Waduh, berat nih, berat sekali. Oke. Tapi mungkin itu adalah pelajaran juga ya, maksudnya dalam pengertian Vicky pada saat kejadian sudah punya istri katanya, sudah punya anak ya. Mungkin kita harus tahu dulu ya, jangan mau misalnya pacaran belum kenal, diajak pergi jalan keluar kota dan sebagainya tanpa tahu dulu seluk-beluknya siapa ya. Akhirnya jadi ya rugi sendiri mau ngadu sama siapa. Dan saya rasa itu pinter-pinterannya Vicky juga sebenarnya ya. Kalau misalnya bisa seperti itu gitu kan ya. Nah, terus Anda semua yang ada di sini setelah ini mau ngapain? Apa mungkin bikin girls band Vickinisasi? Atau bikin album judulnya Kudeta Cinta. Kan mumpung orang-orang udah kenal nih sekarang nih, jadi harus diekspos kalian gitu nggak? Atau apa nextnya kalian? Ya, tunggu aja nanti bikin gebrakan Seksinisasi ya. Seksinisasi jadinya ya. Seksinisasi gitu ya. Oke, kita tunggu kalau begitu ya. Oke, terima kasih semuanya Pak Sunan, terima kasih banyak. Saya tunggu kinerja Anda juga, kita lihat apa yang akan terjadi nanti setelah yang satu ini. Dan mungkin inilah anehnya ya, karena mungkin ketika saya mungkin akan menutup dengan hal seperti ini. Kalau misalnya Anda dijahati orang, Anda mengatakan orangnya orang jahat ya. Kalau ada penipu, Anda mengatakan orangnya penipu dan sebagainya. Kalau Anda orangnya marahin Anda akan mengatakan orangnya pemarah dan sebagainya. Cuman dalam hal ini kita juga harus melihat dari satu sisi dan hal yang lain juga gitu. Kadang-kadang kita menjadi korban, kadang-kadang kita juga salah atau kita benar, tidak ada yang tahu. Ya kan? Anda bisa dibodohi, kalau Anda jawab sendiri. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih. Rio Macan.